love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini ide usaha selanjutnya seperti di video ini ya, pembuatan es krim rumahan yang kalau dijual lumayan deh. Proses pembuatan es krim ini kalau aku bilang lumayan gampang dan cepet banget. Hasilnya pun kalau aku hitung-hitung hasilnya itu bisa sampai marginnya 100% loh. Nah oke, gimana sih proses bikin es krim mungil cantik ini? Kita simak ya. Pertama di sini aku udah siapin air galon ya. Jadi air galon ini mau kita masukkan gula. Seberapa sih banyaknya gula? Kalau aku sih ya kira-kira deh sekitar 250 gram ya kira-kira aja deh segitu, 1/4 gram gitu ya. Feeling memasak harus ikut deh di sini, tapi kok sih rasanya manis. Nah sambil nunggu dia mendidih, jadi nanti ini bakal ditambah sama tepung maizena. Tepung maizena yang dipakai itu sekitar 3 sendok, dan step selanjutnya itu dicampurkan sama susu kental manis. Nah setelah udah dicampurkan kental manis, ini diaduk-aduk ya. Di sini jadi isinya itu ada gula, susu kental manis, dan tepung maizena. Cuma 3 bahan itu doang sih ya. Nah setelah ini itu dibekukan di freezer. Nah kalau udah beku nih keluarannya gini nih, udah beku nih. Nah jadi kalau udah beku kita bisa siap untuk memixer deh namanya ya. Jadi langkah-langkahnya kita ambil yang udah dibekukan tadi. Langkah berikutnya kita kerok ya, berasa kayak ngerok es krim gitu deh. Kita kerok, jangan lupa kita sediain mixer. Jadi sebelum mulai itu disiapin dulu bahan-bahannya ya. Di situ aku pakai coklat toast ini untuk pewarna coklat atau perasa coklatnya. Kemudian ini aku siapin wadah yang gede karena nanti itu jadinya ngembang banget gitu. Jadi nggak bisa nih tempat secuil ini, nggak bakalan bisa. Jadi harus disiapin karena aku nggak punya wadah, keterbatasan wadah. Jadi aku pakai panci yang gede milik pribadi milikku. Oke, kalau sudah siap perlengkapannya, sekarang kita perlu bahan utamanya adalah SP ya. SP ini nggak boleh lupa. Nah ini yang hijau ini rencananya aku pakai 2 rasa, yaitu rasa avocado dan rasa coklat. Nah ini next langkah selanjutnya tuh ngerokin yang udah di freezer. Jadi tadi step 1 itu kita masukin di freezer, terus setelah masuk di freezer kita kerok-kerok kayak gini nih. Jadi ini karena tadi agak lama diemnya, jadi dia sudah agak-agak kayak gitu, nggak begitu keras banget ya. Berapa lama sih waktu dari pembuatannya terus ke dalam freezer? Kurang lebih sih kalau dingin banget tuh 5 jam, tapi ini aku buatnya sampai semalaman sih biar nggak repot aja. Ini ya dibijak-bijak gini. Nah gitu ya, jadi ini dibijak-bijak. Kalau udah kalau udah sekiranya udah halus, kita tuang ke panci. Maaf ya kalau kalian punya wadah yang lebih kece dan keren, silahkan pakai, karena aku nggak punya lagi. Jadi aku pakai panci ini deh. Aku nggak punya wadah selain ini soalnya yang gede. Maklum sih jarang banget ke dapur. Oke, jadi next kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar ya. Aku pakai panci ini deh. Jadi mau mixer di panci ini. Jadi setelah semuanya udah dimasukin ke dalam wadah yang lebih besar, kemudian nih dia penampakannya kita siap untuk memberikan SP. Jadi SP ini kayaknya aku bilangnya adalah bahan utama untuk ngembangin si es krim ini. Jadi kayaknya gagal dan berhasilnya tuh di proses ini deh. Kalau misalnya dia itu gagal,
menurutku hasil dari mixernya tuh nggak bakal ngembang gitu, dan kayaknya es krimnya nanti jadinya tuh nggak bakal creamy dan nggak lembut gitu deh. Jadi ini nih memang bener-bener proses yang paling perlu diperhatikan. Oke, langsung aja. Setelah ini semua udah kecampur, marilah kita bermain-main, bergoyang-goyang dengan mixer. Usahakan kalau di sini pakai speed yang paling gede ya, biar dia itu kayak bikin lebih ngembang gitu. Nah, kemudian yang aku rasa ini berisik banget ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang lebih jago masak dari aku karena jujur aja sih nyobain ini nih nggak sengaja gitu aku nemuin resep ini, dan karena emang stok es krimku emang lagi kosong gitu dari supplierku, jadi ya daripada kosong tuh aku bikin es krim ini. Jadi memang perlengkapannya tuh nggak seoke orang yang biasa baking atau orang yang biasanya masak deh. Nah karena ini mungkin bahannya itu dari apa namanya, apa ya, jadi bunyinya tuh kayak gila keras banget gitu, mungkin karena kena mixernya ini kali ya. Jadi teman-teman tuh aku anjurin mungkin kalian pakai wadah plastik, jadi nggak seribut ini. Ini kalau aku buka voice-nya ya, itu suaranya ngeri banget, ribet banget gitu. Jadi ini proses mixernya, jadi di mixer kurang lebih kalau aku sih 15 menit sampai tangan pegel banget. Terus aku anjurin kalian nggak usah nyoba-nyoba pakai tangan atau pakai alat-alat gitu. Aduh, aku aja megangin mixer ini lah rasanya sakit banget tangan ya. Atau mungkin ya itu deh karena nggak biasa gitu ya, aku megang doang, dia muter-muter sendiri aja, tanganku sampai mau kram. Jadi aku saranin ya buat teman-teman yang pengen nyoba nggak usah pakai alat-alat sederhana, intinya pakai mixer doang, pakai mixer ya. Mixer pun juga langsung tangan pegel.
aku amat sangat pegal. Aku suruh deh ini anakku untuk memixer, maaf ya anakku. Jadi dia aku suruh pegang mixernya. Oke, ini kayaknya udah selesai. Nah, karena udah selesai, ini aku punya 2 wadah ya. Jadi aku mau bagi 2 rasa tadi karena aku pengen 2 rasa, yaitu avocado sama coklat. Jadi aku bagi 2 nih adonannya. Coba sih kalau tadi aku nggak zoom ya. Jadi adonan yang pertama tadi tuh ngembang banget setelah di mixer. Dan berapa lama sih ya? Itu deh kurang lebih 15 menit. Pokoknya sampai tangan kalian kram deh. Ini proses ngebagi 2-nya ya. Oke, setelah aku bagi 2 dan aku pikir cukup untuk 2 adonan ini, aku sengaja ya buatnya yang coklat lebih banyak daripada yang avocado. Jadi ini aku mau nambahin rasa avocado di adonan yang sedikit, karena memang aku mau buat sedikit aja yang warna hijaunya. Jadi avocado aku masukin pop ice avocado, ini harganya kalian bisa beli 1000 doang ya. Terus ini aku nambahin pewarna. Kenapa sih nambahin? Ya biar warnanya lebih menarik gitu. Jadi agak lebih lebih bagus aja deh warnanya. Nah, terus kita campurin deh. Dan di sini sekali lagi aku masih tetap pakai mixer karena takut ngaduk-ngaduknya nggak rata. Jadi ya udahlah, aku serahkan pada mixer ini lagi untuk bekerja. Oke deh, ini adalah proses pengadukannya ya. Nah, setelah aku coba di sini ternyata bagus banget suaranya, nggak rempong, nggak cempreng kayak pakai pakai panci gitu. Iya sih, emang benar sih. Next deh nanti kalau aku mau buat lagi, wadahnya aku ganti deh dengan yang plastik ginian. Nah, ini di mixer sampai bener-bener tercampur ya. Nah, itu kalau udah kita sisihkan yang warna hijau ini, udah aku males bersihin mixernya, udah biar aja warna hijaunya. Sekarang aku mau ngasih coklatos. Nah, jadi coklatos, kenapa sih harus coklatos bukan pop ice coklat? Karena aku ngerasa rasa coklat dari coklatos itu lebih kerasa banget gitu dibandingkan pop ice. Aku udah pernah uji coba sih, ngerasain bubuknya yang lebih kerasa itu coklatos. Tapi kalau kalian gak punya coklatos, boleh pakai pop ice coklat juga boleh gitu kan ya. Nah, ini aku campurin coklatos itu 2 karena emang adonannya itu lebih banyak daripada yang pertama tadi. Nah, terus ini aku tambahin pewarna coklat ya, pewarna makanan nih dong. Nah, ini terus aku mixer lagi, dan aku sekali lagi aku sorry banget, ini mixernya aku nggak cuci. Jadi biar aja deh si hijau tadi nyampur ke dalam sini, tapi aku yakin hijaunya bakalan pudar karena sisa hijau di mixer tadi nggak banyak. Nah, tapi jangan diikutin ya, ini adalah kemalasanku saja. Kalau kalian pengen lebih optimal lagi, nanti dicuci dulu kemudian langsung dicampurin, jangan dicampurin kayak aku gitu. Nah, ini kalau rasa itu warnanya nggak begitu tajam, tambahin aja lagi ya. Dia ini feeling gitu. Oke ya, kita lanjut lagi karena udah selesai ke mixer. Jadi adonannya udah selesai. Sekarang aku mau masukin di cetakan. Sebenarnya ini harusnya, sekali lagi, ini harusnya pakai plastik segitiga itu loh yang sering dipakein teman-teman yang lainnya. Cuman aku rempong deh, itu isinya dikit banget. Jadi ya kayak perasaan aku sih kelamaan aja. Udah pernah aku coba pakai plastik segitiga itu, cuman kayaknya berasa lama karena isinya dikit. Nah, karena itu lagi aku tuh orangnya mungkin males ya. Jadi udahlah, aku pakai plastik, ini plastik es batu aku pakai. Jadi dia tuh isinya banyak banget. Jadi aku masukin ke dalam sini ya.
ini adalah penampakannya dalam. Jadi ini yang sederhana banget, gak usah beli plastik segitiga, yang ngehemat aja. Aku pakai plastik untuk es batu, aku masukin di dalam sini. Ini lihat bentuknya, jadi dia banyak, jadi nggak rempong. Nah kalau ini gak usah dimasukin, ini cukup langsung dimasukin ke cupnya. Tapi kalau kalian pengen hasilnya rapi sih, aku ya saranin pakai yang segitiga gitu tadi deh. Nah karena ini aku pengen cepet aja ya, karena ini sebenarnya ngerjainnya jam 12 malam guys. Maklum emak-emak itu sempatnya tuh bikin kayak ginian tuh jam 12 malam ya. Nah, jadi udahlah aku pengen cepet-cepet aja selesai. Jadi ya udah langsung aku masukin di cup-cup gini deh. Udah nggak usah terlalu ini. Nah kalau yang ini, kalau kalian nih yang pengen hasilnya bagus tuh kan, nah kalau pakai yang kayak gitu tuh rapi gitu. Nah cuman ya agak lama gitu masukin ke dalam plastiknya. Nah bentuknya kayak gimana gitu ya. Gak usah bayangin aneh-aneh ya, maklum lah emak-emak ini bikinnya jam tengah malam dengan 2 kurcacinya yang akan membantu sebenarnya. Nah jadi ini dimasukin satu-satu nih. Nah ini yang hijau sih pengen cuman aku jadiin topping aja gitu sih. Jadi yang penting tuh dia 2 warna, dan itu kayaknya kenapa aku pilih 2 warna, kayaknya dia tuh lebih menarik aja gitu es krim kalau 2 warna gini dibandingkan es krim yang cuma 1 warna. Ini sih dari segi tampilan doang sih, tapi kalau kalian males buatnya 1 warna nggak masalah sih, tetap rasanya enak. Ini cuma buat variasi, wow ada 2 warna gitu ya kan. Kenapa aku banyakin coklat, karena rata-rata tuh konsumenku tuh banyak kan suka coklat, jadi memang tadi sengaja coklatnya dibanyakin. Jadi nah coba lihatnya, ini kayaknya tuh cuman apa ya, rasa avokadonya tuh sebagai pelengkap doang. Nah ini dia yang udah aku masukin. Iya nggak rapi ya tadi ya gitu deh, karena nggak masukin di ini sih. Oke, next selanjutnya, langkah selanjutnya kita masukkan di freezer. Nah ini dia, kita masukin satu-satu di freezer. Nah jadi ini freezer es krimku kayak gini nih. Nah jadi dimasukin, dan ini ya nunggu sampai besoknya baru bisa dikonsumsi. Dan harga yang aku jual untuk produk ini, itu untuk es krim ini aku jual cuma 2.000 perak, 2.000 rupiah ya, murah banget. Dan kalau kalian tadi perhatiin dari awal sampai akhir itu sebenarnya langkahnya itu gampang banget dan mudah banget loh sih, siapa aja tuh bisa coba ya kan. Nah harganya itu 2.000, dan kalian tahu nggak sih bahan dan berapa sih estimasi dananya. Nanti aku bakalan share setelah ini berapa sih estimasi pengeluaran dan berapa hasil yang kita dapetin, dan keuntungannya itu bener nggak sih ya. Oke, nanti aku bakalan jabarin di akhir video ya.
ini adalah modal awalnya. Saya udah ranciin, udah gula, susu, maizena, kemudian pop ice, coklatos, kesumba, SP, dan cup. Ini adalah rinciannya. Mungkin di tiap daerah mungkin beda harganya ya. Ini sih udah aku tambah-tambahin sih harga tertingginya, dan kayaknya nggak sampai segini juga sih. Jadi ini total modalnya 40.600. Jadi yang jadi itu 50 cup dikali 2000, totalnya adalah 100.000. So keuntungannya adalah 100.000 dikurang 40.600. Wow, 59.400 keuntungannya, profit kita. Dan ini tahu nggak sih, 2 hari habis. Oke, jadi jumlahnya itu kayak gini ya. Jenisnya kalau kalian mau ngisi freezer, ini adalah contoh. Jadi kalian bisa naruh di kemasan cup-cup kecil tadi, ataupun mau di tempat yang cupnya besar. Jadi harganya lebih mahal, cuman daya belinya kalau yang besar itu kan hanya kalangan tertentu dan orang-orang tertentu tuh kayak family gitu. Jadi kalau kayak anak-anak kecil ya nggak bisa lah beli yang gede gitu. Jadi diusahakan stoknya itu ada 2 gini, yang kecil-kecil kemasan cup yang 2000-an sama yang besar.